Oke semuanya, jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang otomatis turun pompa air ya. Pada umumnya sistem pengairan berpusat dari sumber air, kemudian dialirkan ke tangki penampungan air, lalu dialirkan tersebar ke keran air. Nah, untuk mengalirkan air sampai ke tangki penampungan diperlukan pompa air yang kuat mengalirkan air tersebut mulai dari sumber air ya. Misalnya saja sumur. Selain itu, diperlukan sistem otomatis pompa air sehingga dapat membantu manusia atau Anda dalam mengalirkan air secara otomatis. Jadi, tidak perlu bolak-balik menyalakan atau mematikan saklar. Sistem kerja pompa air yang otomatis tidak lepas dari komponen-komponen yang membuatnya bisa bekerja ya seperti yang dimaksud. Salah satu komponen yang dapat membuat kerja pompa air otomatis mengikuti keadaan isi tangki penampungan adalah saklar pelampung, atau bisa dimaksud radar, atau bisa dimaksud juga tandon pelampung otomatis. Komponen tersebut memanfaatkan dua buah pelampung atau pemberat yang menggambarkan kondisi di dalam tangki dan berperan penting dalam mengontrol kerja saklar pada tangki penampungan ya. Berikut ini adalah gambaran konstruksi radar otomatis. Cara pemasangan saklar pelampung atau radar atau tandon pelampung otomatis, pompa air beserta dengan 4 kondisi yang terjadi di dalam tangki penampungan yang mengatur kerja pompa air ya. Tampak pada gambar bahwa terdapat kontak A1 yang dihubungkan dari kabel fasa atau kabel listrik, kemudian keluarannya dari A2 menuju ke pompa air ya. Berikut ini merupakan gambar rangkaian dari cara pemasangan saklar pelampung atau radar atau tandon otomatis pada tangki penampungan air. Terlihat pada gambar bahwa kabel netral dari sumber listrik langsung dihubungkan ke pompa, sedangkan untuk kabel listrik fasa atau listrik terlebih dahulu masuk ke saklar atau radar pada kontak A1 dan keluarannya dari kontak A2 disambungkan menuju ke pompa. Ini harus diingat ya, yang menuju A1 itu adalah kabel power ya. Kabel power itu kabel listrik yang kalau di dashpan itu menyala. Itu wajib itu. Jangan sampai salah memasang kabel netral ke A1. Jangan sampai keliru. Itu sangat berisiko dan berbahaya sekali ya. Ini adalah posisi kondisi 1 di mana tangki mulai terkuras pada airnya ya. Ditandai dengan air yang sedikit dan berada pada batas bawah atau minimum. Di saat kondisi tersebut maka pelampung 1 dan 2 akan menarik kontak ke bawah sehingga menghubungkan kontak A1 dan A2. Ketika kontak A1 dan A2 terhubung, maka saklar dalam keadaan on dan membuat pompa juga on atau menyala atau menyedot air menuju ke tampungan ya. Untuk yang kedua ini kondisinya udah air mengalir dari pompa, toren terisi dan ditandai dengan air yang mulai terisi, pompa masih menyala ya. Walaupun yang tampungan 2 agak mengapung, di saat kondisi tersebut maka pelampung 2 mengapung, namun pelampung 1 masih menarik kontak saklar ke bawah sehingga tetap menghubungkan A1 dan A2. Ketika kontak A1 dan A2 tetap terhubung, maka saklar tetap dalam keadaan on dan membuat pompa masih tetap dalam keadaan menyala. Dan selanjutnya ini adalah kondisi ketiga yang ditandai dengan air yang penuh atau full dan berada pada batas atas atau maksimum. Di saat kondisi tersebut maka pelampung 1 dan pelampung 2 mengapung sehingga membuat kontak saklar naik ke atas sehingga melepaskan hubungan A1 dan A2. Ketika kontak A1 dan A2 tidak terhubung,
maka saklar akan dalam keadaan off ya, dan membuat pompa air juga off atau mati atau tidak berputar pompanya, seperti itu ya. Kondisi 4 ini ditandai dengan air yang kurang, pompa dalam keadaan off. Di saat kondisi tersebut maka pelampung 2 mengapung, namun pelampung 1 sudah melayang. Meskipun pelampung 1 sudah melayang, namun kontak saklar masih pada posisi atau tidak menghubungkan kontak A1 dan A2. Ketika kontak A1 dan A2 tidak terhubung, maka saklar akan dalam keadaan off. Jadi begitulah siklus berputar mengulangi ke posisi 1 lagi. Jadi itulah materi dan pembahasan tentang pompa air yang dimulai dari konstruksi saklar atau radar atau tandon pelampung otomatis, cara pemasangan saklar atau radar atau tandon pelampung otomatis pada tangki air, dan kondisi-kondisi yang terjadi pada tangki air. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di lain pertemuan.